Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Riz dengan saya Kang Riz. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman ya mengenai penggunaan fungsi VLOOKUP dan lookup nih teman-teman. Jadi apa sih fungsinya VLOOKUP ataupun lookup? Jadi sesuai dengan nama formulanya ya teman-teman ya. Lookup itu artinya look itu ngelihat ya, yang ngelihat. Jadi fungsinya itu buat ngelihat data ya dari tabel yang berbeda nih. Jadi baik itu VLOOKUP sama VLOOKUP itu sama aja. Nah, yang membedakan itu dari sisi tabelnya, teman-teman. Kalau VLOOKUP ya sesuai dengan namanya, V itu kepanjangan dari vertikal ya. Jadi data tabelnya itu berbentuk vertikal, teman-teman ya. Kalau ini contoh tabel referensi saya tunjukin. Nah, untuk tabel VLOOKUP itu headernya biasanya di atas, teman-teman ya. Yang jadi lookup referensinya itu ke bawah gitu ya, memanjang ke bawah. Beda dengan HLOOKUP. HLOOKUP itu biasanya tabelnya itu ke samping, teman-teman ya. Jadi dia singkatan dari H ya. H itu kepanjangannya itu horizontal. Jadi untuk referensinya itu berbentuk horizontal seperti ini ya, ke samping. Gimana sih cara mengimplementasikannya? Ya kita langsung praktek aja biar gampang, teman-teman. Jadi ini saya buatkan contohnya untuk VLOOKUP ya. Ini untuk kategori VLOOKUP itu ada dua. Jadi kita ngelihat kategori, jadi mengisi data kategori ini dengan referensi tabel vertikal ya teman-teman ya. Dan juga harganya. Nah, jadi teman-teman tinggal masukin aja rumusnya, yaitu key VLOOKUP ya. Nah, kemudian untuk lookup value-nya itu teman-teman pakai data kuncinya ya, atau yang menjadi kunci untuk nanti ngelihat ke tabel referensinya ya. Jadi ini misalkan klik saja di sini, teman-teman ya. Kalau saya biasanya ini untuk bisa nanti geser ke harga ya, saya kunci dulu di sini. Ya, kemudian untuk tabel array-nya teman-teman, ini tabel array ya, masuk parameter dulu tabel array. Nah, ini kalau saya pakai titik koma, teman-teman yang bagi yang pakai koma itu ya bebas ya, tergantung dari settingan Excel-nya. Nah, kalau saya Excel-nya itu pakai titik koma, jadi pakainya titik koma. Kemudian kita masuk ke sheet referensinya, teman-teman. Nah, ini sheet referensinya ya, karena tadi untuk VLOOKUP ya di sini, berarti kita ngambil referensinya itu untuk VLOOKUP. Nah, caranya teman-teman tinggal seleksi array. Ya, tabel array itu berarti tabel yang memuat ya, memuat data kategori yang buat referensinya itu diseleksi semuanya lah. Karena kita mau ngambil harga juga, jadi harga juga diambil, teman-teman ya. Dan untuk model yang seperti ini biasakan langsung dikunci saja, teman-teman ya. F4 biar tidak bergeser-geser kemana-mana ya. Nah, kemudian teman-teman nanti diminta untuk mengisikan kolom index number. Nah, jadi untuk VLOOKUP ini dia berdasarkan kolom index number. Nah, kalau lookup itu berdasarkan row index number. Apa itu kolom index number? Jadi kolom index number itu kolom, nomor kolom keberapa, teman-teman ya. Jadi gitu cara ngitungnya gini. Kalau tadi misalkan di tab VLOOKUP itu referensinya adalah untuk kode spare part ya, berarti di referensi ini dia ngereferensi dari kode spare part, dan dia ada di kolom. Kalau ngitungnya dari tabel ya, ini 1, 2, 3, 4, maka ngitungnya dari kolom pertama ini ya, kolom kode spare partnya. Jadi dia dihitungnya 1, 2, ketiga. Nah, jadi untuk kategori itu dia referensi kolomnya itu ke 3 ya untuk indeks numbernya. Nah, ini tinggal isi saja. Ini salah, bukan diseleksi, diisi saja, berarti yang ketiga ya gitu, kolom ketiga. Nah, kemudian untuk range lookupnya sendiri ini ada dua pilihan. Yang pertama itu true atau approximate match, jadi mendekati. Yang kedua itu adalah false atau exact match. Nah, biasanya kalau saya sih pakainya exact match ya, jadi biar tidak ada yang ulang-ulang gitu ya. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, maka secara otomatis ya untuk data kategori ini akan terisi sesuai dengan referensinya. Ini tinggal tarik aja, teman-teman. Nah, begitu maka ini harusnya sama ya, pastinya sama dengan tabel referensinya. Nah, kemudian ini kenapa tadi saya ketika VLOOKUP itu ya itu pakai tanda dolar di sini, teman-teman. Jadi ini biar si referensi yang ini itu tidak ikut bergeser ya, karena kan yang menjadi acuannya sama ya. Untuk harga juga tabel referensi acuannya itu tetap kode spare part ya. Jadi di sini biar tidak bergeser, ketika di copy begini, teman-teman. Nah, dia tetap ada di kode spare part ya, selnya itu. Nah, kalau misalnya kita tidak gunakan tanda dolar, teman-teman, nah ini nantinya bakal bergeser, teman-teman. Nah, dia pasti jadi error ya, karena dia lari ke apa namanya tuh, kolom nama spare part ya, seperti itu. Jadi ini kita balikin aja lagi dolar ya, ceritanya begitu sih, teman-teman. Kalau memang kita lagi ngolah data ya, kita enaknya tuh mesti begini-begini nih. Nah,
Ya kan kelihatan nih. Nah, untuk yang harga, nah harga itu ada di kolom keberapa teman-teman? Nah, cara ngitungnya tadi sama ya dari kode spare part ini hitung satu, 2, 3, 4. Berarti dia ke 4 ya teman-teman ya. Jadi tinggal tulis aja ganti aja di sini kolom index numbernya menjadi 4. Nah, sehingga untuk harganya pun bisa masuk ya ke tabelnya. Ini untuk formatnya kita rubah dulu misalkan jadi apa namanya tuh ya format currency atau accounting ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kemudian untuk supplier, nah ini khusus dia menggunakan HLOOKUP ya, karena untuk tabel referensinya ini contohnya adalah memanjang seperti begini teman-teman. Nah, gimana cara mengimplementasinya? Ya sama aja sebenarnya, tinggal pola pikirnya tadi yang diubah dikit ya. Kalau tadi kan base vertikal itu berdasarkan kolom, nah kalau HLOOKUP itu berdasarkan row teman-teman. Nah, misalkan begini, kita coba HLOOKUP ya, kemudian pilih lookup, lalunya itu ini sama ya, sorry beda, ini kategori ya, kayaknya kategori tetap di nggak usah dikunci juga masalah sebenarnya karena kita nggak ada pakai halukat lagi yang sama ya, jadi cuma satu doang. Nah, kemudian untuk tabel arraynya juga sama, itu seleksi saja teman-teman ini ya. Untuk tabel arraynya itu jadi ini baru dikunci aja ya kalau saya, biar nggak bergeser-geser kalau kita ada penambahan formula baru. Nah, untuk row, untuk indeks nomornya itu berdasarkan row. Nah, kan tadi kita berdasarkan kategori ya. Kalau di sini berdasarkan kategori. Nah, teman-teman tinggal lihat aja dia ada di row index nomor keberapa ya dari tabel acuan referensinya. Kalau dilihat kan ini dari satu kemudian dua ya, berarti dia ada di uh, row number index kedua ya. Berarti di sini teman-teman tinggal ketik aja dua gitu. Kemudian untuk range lookup-nya juga sama, itu pakai exact match aja. Kemudian tekan enter. Maka akan terisi secara otomatis ya. Nah, begini gitu. Nah, bagaimana kalau gini nih, misalnya teman-teman kan suka suka juga nih ada kejadian begini teman-teman, juga jadi error ya. Ini misalnya karena tidak ada di acuannya nih, misalnya begini. Maka dia akan ada apa namanya tuh, notifikasi lah ya, katahinnya gitu ya, atau tanda error ya begini ya, NA atau tidak terdeteksi ya betul. Nah, ini teman-teman kalau untuk kondisi begini teman-teman bisa tambahkan di VLOOKUP-nya itu if error teman-teman. Ya, if error. Jadi ini untuk supaya data itu terlihat rapi ya, kalau memang dia tidak ada di data referensi ya. Jadi gunakan if error ya. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan nilai errornya itu apa. Misalkan tidak ada datanya, misalnya tidak ada data. Nah, seperti itu. Kita kurung ke enter. Nah, maka dia akan menulis jadi lebih apa ya, rapi lah ya daripada tulisan hashtag begini ya. Kayak enak dilihat. Nah, itu pakai kayak ini tanda errornya pun hilang gitu ya kalau pakai formula if error. Nah, ini pun sama untuk harga. Misalnya kalau harga kan dia number ya, sorry accounting ya. Jadi teman-teman bisa ganti pakai nol aja di sini if errornya gitu. Nah, kalau untuk supplier juga sama, mungkin bisa if error ya, if error. Nah, ininya pakai tidak ada data juga misalnya, tidak ada data seperti ini. Nah, jadi untuk implementasi HLOOKUP VLOOKUP itu sebenarnya gampang ya teman-teman ya kalau digambarkan. Ya kalau VLOOKUP itu dia tabelnya vertikal, nah kalau HLOOKUP itu dia tabelnya horizontal. Dan untuk baca indeks nomornya ya teman-teman baca dari seleksian pertama ya, dari mulai apa namanya, data acuannya sampai ke apa namanya, jumlah row ataupun jumlah kolomnya gitu ya. Itu indeks nomor tuh seperti itu. Jadi mungkin itu aja mengenai VLOOKUP sama HLOOKUP. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kurang tepat dalam penyampaian ya. Di sini kita sama-sama belajar. Bagi teman-teman yang apa namanya itu ingin belajar lebih jauh lagi ya mengenai baik itu Excel ataupun misalkan Word, nanti saya juga buatkan konten-konten mengenai Word. Kemudian juga yang terbaru sekarang kan banyak apa namanya tuh, ada IA ya, pakai ChatGPT dan lain-lain ya. Mungkin nanti kalau ada yang bisa saya bagikan pengetahuan apapun itu, saya coba share di channel YouTube saya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.